Pagi Pak. Ya, bisa tolong share screen kan materinya yang transformasi Laplace. Baik Pak, sebentar. Ya, mangga silahkan. Bisa ditampilkan materinya? Sebentar ini Pak, saya lagi nyari yang pakai laptop karena saya sendiri di HP Pak. Agak Coba, coba, kesulitan. coba. Saya tunggu sebentar lagi. Baik Pak.
Akan di share screen Pak oleh Zihan. Bisa nggak Zihan? Terlihat, Pak. Ya, baik kita mulai saja ya. Jadi untuk kuliah hari ini materinya tentang transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini merupakan alat bantu ya, alat bantu untuk mempermudah mencari solusi ya persamaan-persamaan yang dalam fungsi waktu sulit diselesaikan. Misalnya ada persamaan-persamaan diferensial ya, kemudian persamaan-persamaan integral. Nah, yang mana persamaan yang dalam fungsi waktu sulit diselesaikan ini dengan bantuan transformasi Laplace itu akan dirubah menjadi fungsi-fungsi seperti aljabar biasa ya. Cuman di sini merubah domain ya, kalau yang tadinya fungsi waktu dengan melakukan transformasi Laplace menjadi fungsi dalam domain frekuensi ya, dengan notasinya S. Jadi kalau fungsi waktu itu T, kemudian kalau fungsi Laplace itu S. Dalam notasi penulisannya juga biasanya kalau fungsi waktu itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya. Tapi kalau domain Laplace atau fungsi Laplace kita menggunakan notasi dengan huruf besar. Nah, kita lihat di gambar 3.1 itu ada jadi ada fungsi waktu ya, yang mana sulit dalam mencari solusinya. Kemudian alternatifnya yaitu atau caranya dengan melakukan transformasi Laplace. Nah, dalam transformasi Laplace atau dalam fungsi Laplace ini diolah ya, dicari solusinya dan didapat solusi masih dalam domain Laplace. Nah, kemudian setelah didapat solusi dalam domain Laplace, untuk mendapatkan solusi dalam fungsi waktu itu kita melakukan transformasi Laplace balik ya. Jadi fungsi waktu kemudian sulit mencari solusinya, lakukan transformasi Laplace, diolah dalam Laplace sampai ketemu solusi dalam transformasi Laplace, dan didapat solusi dalam Laplace. Untuk mendapatkan solusi dalam fungsi waktu kita lakukan dengan menggunakan transformasi Laplace balik ya, itu. Nah, definisinya, jadi untuk mendapatkan fungsi Laplace atau Fs dari fungsi waktu atau Ft ya, didefinisikan bahwa Fs itu adalah transformasi Laplace dari fungsi dari Ft sama dengan integral dari 0 sampai tidak berhingga Ft E pangkat minus St dt, yaitu definisinya. Jadi untuk mendapatkan Fs dari Ft cukup dimasukkan ke dalam formula ya yang sudah disediakan ya, yaitu Fs sama dengan integral 0 sampai tidak berhingga Ft E pangkat minus St dt. Sebagai contoh ya, contoh 3.1
Itu diketahui Ft sama dengan A atau konstanta, kemudian tentukan Fs-nya. Ya, menurut definisi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Fs sama dengan transformasi Laplace dari Ft sama dengan integral 0 sampai tidak berhingga Ft E pangkat minus St dt. Ya, Ft-nya tinggal diganti saja dengan A ya, karena Ft-nya di situ sama dengan A. Jadi Fs sama dengan integral 0 sampai tidak berhingga A E pangkat minus St dt. A-nya konstanta ya. Dihitung seperti integral biasa, kita dapatkan Fs sama dengan A per S. Jadi kalau Ft-nya sama dengan A, maka Fs-nya sama dengan A per S ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh langsung interupsi saja ya. Langsung ditanyakan saja. Untuk contoh 2 kita lihat ya, untuk fungsi Ft yang lain di situ Ft sama dengan A E pangkat minus AT ya. A besar dan A kecil merupakan konstanta. Tentukan Fs-nya. Jadi ini fungsi eksponensial ya. Masukkan saja ke dalam formulanya Fs sama dengan integral 0 sampai tidak berhingga Ft E pangkat minus St dt ya. Ft-nya ganti dengan A E pangkat minus AT ya. Dihitung saja seperti integral biasa. Itu kita dapatkan A per A ditambah S ya. Jadi untuk Ft sama dengan A E pangkat minus AT, Fs-nya adalah A per S ditambah A ya, atau A per A ditambah S. Coba disimak dulu ya sebentar. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Silakan disimak dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu tujuan transformasi Laplace itu apa tadi ya, kemudian definisinya juga kita sudah tahu. Nah, sebetulnya atau selanjutnya untuk menentukan fungsi Fs dari Ft ya, atau untuk menentukan transformasi Laplace dari fungsi waktu ya, itu kita sebetulnya tidak perlu menghitung lagi, cukup melihat di tabel transformasi Laplace saja ya. Nah, ini di tabel 3.2 itu saya berikan beberapa tabel dari transformasi Laplace dari beberapa fungsi waktu yang istimewa ini ya. Nah, ini jadi kalau tabelnya lengkap itu sebetulnya kita cukup melihat di tabel transformasi Laplace saja ya. Contoh misalnya untuk yang baris yang pertama tadi sudah kita hitung ya, Ft-nya sama dengan A, maka kita dapatkan Fs sama dengan A per S. Kemudian A T pangkat N itu N faktorial per S pangkat N plus 1. Jadi kalau N-nya 1 ya berarti AT, maka Fs-nya sama dengan 1 per S kuadrat gitu ya. Tapi kalau N-nya 2, misalnya AT kuadrat, maka Fs-nya sama dengan berapa? N per S pangkat N per S pangkat 3 ya. Kemudian AE pangkat minus AT, A per S ditambah A, sin omega T, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat,
cos omega T S per S kuadrat tambah omega kuadrat dan seterusnya ya. Nah ini biasanya kalau di ujian ya, kalau di ujian itu biasanya saya kasih tabel transformasi Laplace-nya. Tapi kalau misalnya ternyata saya lupa mengasih, ya harus dihitung dengan menggunakan formula ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak lupa ngasih tabel transformasi Laplace-nya. Nah, kalian sebetulnya untuk tabel transformasi Laplace ini bisa dilihat di buku-buku yang lain ya, yang membahas tentang transformasi Laplace untuk mendapatkan tabel yang lebih lengkap gitu ya. Di materi ini saya berikan hanya untuk tabel transformasi Laplace yang nantinya sering digunakan di sistem kendali gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kalian terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan di suatu sistem kendali atau sistem linier, ini akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Karena ini merupakan fungsi-fungsi istimewa yang kerap eh, dihadapi dalam menganalisa suatu sistem kendali. Ada pertanyaan sampai sini untuk tujuan transformasi Laplace, kemudian definisinya, dan beberapa contoh transformasi Laplace dari beberapa fungsi waktu yang istimewa ya dalam bentuk tabel. Silakan disimak dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut dengan transformasi Laplace dari berbagai macam sinyal ya. Jadi suatu fungsi itu bisa ditulis dalam bentuk persamaan matematis ya. Bisa juga dipresentasikan dalam bentuk gambar ya atau grafik. Contoh misalnya untuk gambar 3.2 ya yang nomor 1 itu FT sama dengan A ya, artinya kalau digambarkan itu seperti gambar 3.2 ya, ada FT yang mana nilai FT ini sama dengan A untuk setiap nilai T ya. Jadi untuk T nilainya berapapun pada saat T-nya positif, FT-nya itu nilainya selalu A begitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Nah, kalau ditulis dalam bentuk persamaan matematis berarti FT-nya sama dengan A ya. Nah, kalau FT-nya sama dengan A tadi setelah dihitung atau dilihat di tabel ya, maka Fs-nya sama dengan A per S begitu ya. Kemudian contoh yang nomor 2. Nah, itu ada F2T di mana gambarnya bentuknya rem ya, naik terus. Nah, itu ada apa namanya? Ada lambang segitiga gitu ya, itu di bawah garisnya dan ada nilainya A. Itu menandakan gradien itu ya. Gradien atau kemiringan. Jadi untuk F2T ini bentuknya rem dengan gradien sama dengan A. Jadi kalau ditulis secara matematis maka FT-nya sama dengan AT ya. A itu adalah gradiennya. Nah, kalau FT sama dengan AT maka bisa dilihat di tabel atau dihitung dengan formula transformasi Laplace ya. Itu kita dapatkan Fs sama dengan A per S kuadrat ya. Itu kalau di tabel nomor 2 itu ya, AT pangkat N sama dengan F faktorial per S pangkat N plus 1 ya.
Jadi FT-nya sama dengan A dikali T, kemudian FS-nya sama dengan A per S kuadrat. Gitu ya. Jadi bisa dihitung, bisa dilihat di tabel. Contoh yang ketiga, itu ada F3T. Nah, itu kalau kita kalau kita cermati ya, untuk F3T ini gambarnya persis seperti F2T ya, persis seperti F2T, miringnya sama, gradiennya sama, cuman untuk F3T itu datangnya terlambat selama tok detik ya. Jadi kalau F2T itu datangnya pas di T sama dengan 0 gitu ya. Jadi rem dengan gradien A. Sementara F3T ini rem dengan gradien A sama, cuma datangnya terlambat T detik gitu ya. Jadi tidak di titik 0. Jadi terlambat selama T detik. Nah, cara yang mudah untuk mendapatkan transformasi Laplace-nya itu sama saja dengan F2T ya, artinya FT-nya itu kan F3T itu sama dengan AT ya, cuman terlambat atau detik. Jadi transformasi Laplace-nya juga sama dengan A per S kuadrat, cuma harus dikalikan atau dikalikan dengan kompensasinya ya, keterlambatannya. Jadi keterlambatan di sini adalah E pangkat minus tau S gitu ya. Jadi nah ini kalau di buku atau di itu ya, ini dijabarkan ya, dijabarkan. Bisa dilihat saja penjabarannya. Nah, jadi Fs-nya itu sama dengan A per S kuadrat. Jadi kalau tidak terlambat, artinya datangnya pas di titik 0 kan A per S kuadrat ya. Nah ini karena dia terlambat datangnya selama tau detik, maka harus dikalikan dengan faktor keterlambatan. Nah di sini dikali dengan E pangkat minus tau S ya, T-nya T besar itu ya, bukan T kecil. Kalau T kecil nanti disangka waktu. Nah, E pangkat minus tau S ini adalah faktor keterlambatan karena sinyal F3T ini datangnya terlambat selama tau detik. Begitu ya. Nah, kita lihat untuk jelasnya. Untuk jelasnya kita lihat yang contoh nomor 4 ya. Contoh yang nomor 4 di situ ada F4T. Nah, untuk gambar 3.5 ya untuk contoh nomor 4. F4T ini juga kan gambarnya persis sama dengan yang F1T tadi ya. Ini sebetulnya F4T ini sama dengan A, cuman datangnya dia terlambat selama tau detik ya. Jadi dia datangnya tidak pas di T sama dengan 0. Tapi datangnya terlambat selama tau detik. Sehingga Fs-nya itu sama saja dengan FT sama dengan A ya, A per S. Tapi di sini harus dikalikan dengan faktor keterlambatannya, yaitu E pangkat minus tau S. Sehingga Fs sama dengan A per S dikali E pangkat minus tau S. Gitu ya. Mudah sebetulnya ya ini untuk mendapatkan transformasi Laplace dari sinyal-sinyal. Coba sampai sini disimak dulu ya. Disimak dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Coba simak dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya.
Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Nah, untuk contoh yang nomor 5 ya, itu ada sinyal GT. Bentuknya itu awalnya dia bentuknya rem ya dengan gradien A. Kemudian pada saat T sama dengan to, sinyalnya menjadi lurus ya, sama dengan A. Dan yang ditanyakan adalah GS-nya ya, atau transformasi Laplace dari sinyal tersebut. Nah, sebetulnya sifat dari suatu sinyal ya, itu dia tidak akan berubah ya, atau tidak akan hilang. Jadi kalau misalnya ada suatu sinyal yang bentuknya rem ya dengan gradien tertentu, itu sampai tidak berhingga dia akan terus begitu ya. Nah, ini sinyal GT ini yang awalnya dia rem, tapi tiba-tiba pada saat T sama dengan to langsung berubah bentuknya. Nah, kenapa dia berubah? Pasti itu pada saat T sama dengan to itu terjadi sesuatu begitu ya. Karena kalau misalnya sinyal awalnya sinyalnya berbentuk rem, itu seharusnya dia terus aja gitu ya, rem sampai tidak berhingga. Dia tidak akan hilang. Nah, tapi kenapa dia pada saat T sama dengan to tiba-tiba berubah bentuknya menjadi lurus ya, atau gradiennya nol? Nah, ini karena pada saat T sama dengan to itu ada terjadi sesuatu. Makanya kita lihat ya. Kita lihat sebetulnya sinyal GT ini bentuknya atau sinyal ini ternyata terdiri dari dua buah sinyal ya. Jadi sinyal GT ini ternyata dia eh, dibangun dari dua sinyal. Sinyal yang pertama, sinyal yang datang pertama itu adalah G1T yang bentuknya rem. Nah, ini makanya dia akan terus aja sampai tidak berhingga ya, begitu sinyalnya rem. Jadi yang G1T ini bentuknya sinyalnya rem dengan gradien sama dengan A. Nah, kenapa dia pas T sama dengan to itu bentuknya berubah? Karena ternyata pada saat T sama dengan to, ini yang eh, absisnya itu sama dengan T ya, bukan FT. Pada saat T sama dengan to, itu ternyata ada sinyal lain yang datang, yaitu sinyal G2T ya. Nah, sinyal G2T ini bentuknya rem, tapi gradiennya melawan gradien yang G1T, yaitu sama dengan minus A ya. Makanya kalau digabungkan, kalau ditambahkan G1T dengan G2T ini, pada saat T-nya dimulai sama dengan to, itu akan saling meniadakan ya ininya, sehingga dia gradiennya nol, sehingga lurus ininya bentuknya ya. Jadi untuk mendapatkan transformasi Laplace dari GT ya GS, itu gabungan dari sinyal-sinyal yang membangunnya. Jadi sama dengan transformasi Laplace dari G1T ditambah dengan transformasi Laplace dari G2T ya. Jadi GS sama dengan, kalau G1T itu A sama A kali T ya, sehingga G1S-nya sama dengan A per S kuadrat. Sementara G2T sama dengan minus AT, tapi datangnya terlambat selama tau detik ya. Sehingga G2S sama dengan minus A per S kuadrat dikali faktor keterlambatannya E pangkat minus tau S ya. Jadi GS sama dengan G1S ditambah G2S ya. Yang G1S A per S kuadrat, yang G2S-nya adalah minus A per S kuadrat dikali faktor keterlambatannya ya, E pangkat minus tau S gitu ya. Pangkat minus tau S. Itu S-nya tidak tertulis. Ada pertanyaan? Kita lihat yang contoh 6 ya.
Nah, yang contoh 6 juga sama ini. Ini ada sinyal seolah-olah dia merupakan sinyal kotak begitu ya. Nah, padahal GT ini itu terdiri dari dua buah sinyal ya, sehingga dia membangun atau membentuk seperti sinyal kotak. Padahal itu terdiri dari dua buah sinyal. Yang pertama yang datang itu sinyalnya sinyal nomor 1 itu ya, dia lurus terus, yang mana nilainya sama dengan A. Nah, kenapa dia pas dites sama dengan to tiba-tiba hilang ya atau nol ya? Karena pada saat T sama dengan to ada lagi sinyal yang datang, yaitu sinyal yang nomor 2 ya. Yang mana nilainya atau itu sama dengan minus A ya, jadi melawan yang sinyal yang pertama. Dia terus sampai tidak berhingga. Sehingga kalau digabungkan ya, itu seperti sinyal kotak ya, seolah-olah pada saat T lebih besar dari to itu seolah-olah sinyalnya nol, tidak ada ya, padahal itu saling meniadakan antara sinyal yang 1 dan sinyal yang 2. Nah, transformasi Laplace dari GT atau dari atau GS ya, itu merupakan gabungan atau penjumlahan dari sinyal 1 dan sinyal 2 ya. Jadi GS sama dengan upper S. Nah, upper S ini adalah transformasi Laplace sinyal yang pertama. Minus upper S pangkat minus tau S ini adalah transformasi Laplace dari sinyal yang kedua ya. Karena nilainya minus, minus upper S terlambat selama tau detik. Berarti dikalikan dengan pangkat minus tau S. Begitu ya. Coba disimak lagi ya. Simak lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan transformasi Laplace untuk sinyal-sinyal yang periodik. Nah, kalau tadi kan sinyal contoh-contoh dari sinyal-sinyal yang aperiodik ya, yang bukan periodik. Nah, kita lihat kalau ternyata sinyalnya ini merupakan sinyal periodik gitu ya. Bagaimana cara menentukan transformasi Laplace-nya. Nah, kita lihat sebagai ilustrasi di sini, misalnya ada suatu sinyal kotak ya, yang periodik sampai tidak berhingga itu ya.
dan berulang setiap tau detik. Berarti di sini waktu periodenya adalah tau ya. Jadi ada FT yang mana merupakan sinyal kotak periodik sampai tidak berhingga, dan waktu periodenya atau dia berulang terus setiap tau detik ya. Dan nilainya sama dengan A. Dan yang ditanyakan adalah Fs-nya berapa ya? Berarti transformasi Laplace dari seluruh sinyal-sinyalnya. Nah, untuk ilustrasi kita lihat ya. Jadi sinyal Ft ini kalau diuraikan ternyata ini seperti sinyal Gt ditambah G aksen T ditambah G double aksen T dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau kita cermati itu ternyata sinyal G aksen T itu sama saja dengan sinyal GT, cuman datangnya terlambat T detik atau detik ya. Kemudian G double aksen T juga itu sama dengan sinyal GT, hanya datangnya terlambat 2 tau detik dan seterusnya sampai tidak berhingga ya. Sehingga kalau ditulis secara matematis ya, itu Fs sama dengan Gs berarti ditambah Gs E pangkat minus tau S ditambah Gs E pangkat minus 2 tau S dan seterusnya itu ya. Dimana Gs ini adalah transformasi Laplace dari sinyal yang satu kotak itu gitu ya. Jadi Fs adalah sinyal Gs. Nah, Gs ini adalah transformasi Laplace dari Gt ya yang kotak ditambah Gs yang terlambat selama tau detik ditambah Gs yang terlambat 2 tau detik ditambah Gs yang terlambat 3 tau detik dan seterusnya sampai tidak berhingga ya. Sehingga kalau difaktorkan Fs sama dengan Gs dikali dalam kurung 1 ditambah E pangkat minus tau S ditambah E pangkat minus 2 tau S dan seterusnya. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ya, ini merupakan membentuk suatu deret geometri tak hingga ya, yang mana suku awalnya atau A0-nya 1, rasionya ya suku ke N plus 1 dibagi dengan suku ke N itu E pangkat tau S ya. Jadi masih ingat waktu di SMA dulu ya, deret geometri tak hingga. Nah, ini suku awalnya A0, kemudian rasionya R. Kalau Sn itu berarti jumlah dari semua suku-sukunya. Itu adalah rumusnya A0 per 1 dikurang R. Ya, nah ini juga, ini merupakan suatu deret geometri tak hingga ya, yang mana suku awalnya 1 atau GS kalau yang atas ya, sebelum difaktorkan. Jadi suku awalnya GS, A0-nya ya, A0 atau suku awalnya GS, rasionya E pangkat minus tau S. Maka Sn jumlah dari semua suku-suku itu bisa dicari dengan rumus Sn sama dengan A0 per 1 dikurang R. Nah, dengan memasukkan rumus itu, maka kita dapatkan ya, transformasi Laplace dari suatu gambar yang periodik, sinyal yang periodik, itu Fs sama dengan Gs per 1 ditambah E pangkat minus tau S ya. Nah, ini rumus umum. Di mana Gs ini adalah transformasi Laplace dari sinyal yang satu periode saja gitu. Yang kalau tadi gelombangnya kotak, Gs itu adalah transformasi Laplace dari sinyal yang satu kotak saja gitu ya. Nah, jadi ketemu rumusnya ini jauh lebih mudah gitu ya untuk mencari transformasi Laplace dari suatu sinyal-sinyal periodik. Sebagai contoh ya, atau contoh 3.3. Jadi ada Ft, nah ini suatu sinyal periodik ya. Sinyalnya berupa sinyal kotak, tingginya 1 dan waktu periodenya tau sama dengan 2 ya. Lalu yang ditanyakan Fs-nya atau transformasi Laplace dari sinyal secara keseluruhan ya, Fs.
Nah kan tuh bisa langsung dicari ya. Kita cari GS-nya. GS-nya itu adalah transformasi lapas dari satu kotak saja ya. Itu sudah dicari tadi di contoh soal yang sebelumnya. GS sama dengan 1/S dikurangi 1/S E pangkat minus tau S ya. Nah, kemudian waktu periodenya tau-nya itu 2 detik ya. Sehingga didapat Fs sama dengan GS/1 dikurang pangkat minus tau S dikurang ya, bukan ditambah tadi di rumusnya. Nah, sehingga di sini Fs sama dengan 1/S dalam kurung difaktorkan ya, 1 kurang pangkat minus S dibagi dengan 1 dikurang pangkat minus 2S. Nah, minus 2S di sini ya itu adalah waktu periodanya karena tau-nya sama dengan 2. Begitu ya. Untuk sinyal periodik ternyata tidak sulit untuk menentukan transformasi Laplace dari sinyal-sinyal periodik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kan Fs itu sama dengan GS ya, Pak ya. GS per 1 minus min TS. Nah, lalu diketahui persamaannya GS kan kalau difaktorkan tuh 1/S dalam kurung 1 min E minus TS harusnya, Pak. Tetapi di situ kenapa E minus S, Pak? Jadi nah ini notasinya karena Pak ini notasinya menggunakan notasi yang sama antara to yang di GS dengan to perioda. Nah ini kan beda ya. Jadi to periode atau waktu periode kalau di rumus itu GS/1 dikurang pangkat minus to S. Nah to-nya itu adalah waktu perioda dari sinyal. Coba kalau kita lihat waktu periodanya 2 detik ya dia berulang setiap 2 detik gitu ya. Saudara siapa yang bertanya barusan? Rian, Pak. Saudara Rian, coba lihat di situ waktu periodenya 2 detik ya, bisa dilihat di gambarnya ya. Dia berulang setiap 2 detik ya. Nah, sementara untuk menghitung GS itu diambil yang satu kotak pertama itu. Satu kotak pertama itu kan terdiri dari 2 buah sinyal. Yang pertama yang datang sinyalnya sama dengan 1. Berarti 1/S. Yang kedua datangnya sinyalnya min 1, terlambat 1 detik. Ingat yang ini terlambatnya 1 detik. Sehingga 1/S dikurangi 1/S E pangkat min 1S gitu. Untuk yang GS-nya. Ya. Jadi to untuk yang GS itu berbeda dengan to yang waktu periode. Hanya kebetulan di sini salahnya itu notasinya sama sehingga membingungkan. Jadi antara to yang di GS itu adalah sinyal yang datang ke waktu keterlambatan. Sementara to yang di bawah ya yang 1 kurang E pangkat minus to S itu to-nya waktu periode sehingga berbeda. Oh. Nah, ya bisa dipahami ya Saudara Rian. Hanya ini to-nya notasinya sama seharusnya dibedakan ini supaya enggak ini. Jadi yang di GS itu to-nya adalah to waktu keterlambatan, sementara yang di bawah 1 kurang E pangkat minus to S to-nya adalah waktu periode dari ke periodik begitu. Ya, Terima bisa kasih, Pak. dipahami ya. Nah, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada sebelum kita ke transformasi Laplace balik ya, coba ada latihannya di bawah ya. Di bawah terus. Nah, di situ ada soal-soal dari nomor 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu disuruh mencari transformasi Laplace dari sinyal-sinyal yang disediakan di situ ya. Kemudian nama sinyalnya kebetulan V0T sehingga yang ditanyakan adalah V0S. Coba disimak, diutak-atik, dicoba-coba ya. Untuk yang nomor 3 aja, 1, 2-nya dilewat dulu ya. 1, 2 dilewat dulu. Jadi dari mulai nomor 3, 4, 5 dan seterusnya.
Jadi kalau ada yang mau mencoba silakan mencoba, kalau tidak nanti kita bahas bersama. Silakan saya sediakan untuk menyimak dan mempelajari dulu ya. Silakan.
Ya, bagaimana? Sudah disimak? Ada yang bisa mau mengerjakan yang nomor 3? Berapa itu V0S-nya? Coba kalau dicermati yang nomor 3 itu, sinyal V0T itu sebetulnya terdiri dari berapa sinyal itu? 2 sinyal, Pak. 2 sinyal, betul? 3 sinyal, Pak. 3 sinyal. Coba yang pertama, sinyal yang datangnya, sinyal yang pertama yang datang, FT sama dengan, FT kita namakan ya, atau sinyal yang pertama F1 lah kita namakan. Sinyal yang datang pertama F1 sama dengan 2 ya, lurus terus ya. Nah, kemudian pas T sama dengan 2, itu sinyalnya langsung berubah menjadi turun. Itu dengan sinyalnya menjadi rem dengan gradien. Gradiennya itu Y per X ya, berarti 2 dibagi 1. Berarti gradiennya 2 itu. 2/1 ya, berarti gradiennya 2. Ya, 2, 1, 1 ya. 2 ya gradiennya. Sehingga sinyal yang kedua itu di titik T sama dengan 2. Pada saat T sama dengan 2, itu datang lagi sinyal ke bawah ya, dengan gradien min 2. Jadi F2 sama dengan minus 2T. Sehingga menyebabkan sinyal itu yang tadinya lurus, itu jadi turun ya, membentuk rem dengan gradien minus 2. Nah ini kalau sinyalnya cuma 2, dia akan terus ke bawah itu ya. Terus ke bawah, tidak bersampai tidak berhingga. Tapi ternyata pas T sama dengan 3, itu sinyalnya langsung 0. Nah berarti di titik T sama dengan 3, itu terjadi lagi sesuatu. Ada sinyal yang datang lagi di situ ya. Yang menyebabkan sinyalnya yang tadinya rem dengan gradien min 2, itu menjadi 0 ya, artinya gradiennya jadi 0 ya sinyalnya. Sehingga di titik 3 itu, di T sama dengan 3, ada sinyal lagi yang datang yang mana gradiennya berlawanan dengan awalnya ya. Yang tadi sinyalnya rem dengan gradien min 2. Nah, ini di titik 3 itu ada sinyal yang datang rem ke atas ya dengan gradien sama dengan plus 2. Jadi melawan, gradiennya kebalikan dari yang tadi ya. Nah, sehingga yang tadinya sinyalnya ke bawah pas dites sama dengan 3 itu jadi 0. Jadi terdiri dari 3 sinyal ya. Sinyal yang pertama F1 sama dengan 2, sinyal yang kedua F2 sama dengan minus 2T terlambat 2 detik. Sinyal yang tiga F3 sama dengan plus 2T terlambat 3 detik. Coba jadi Fs-nya berapa? V0S-nya jadi berapa? V0S-nya adalah gabungan dari sinyal-sinyal yang membentuknya. Jadi yang pertama tadi F1 itu sama dengan 2. Berarti F1S-nya sama dengan 2/S. Ya. Kemudian sinyal yang kedua itu F2 sama dengan minus 2T. Sehingga F2S-nya sama dengan minus 2/S kuadrat terlambat 2 detik ya, dikali dengan E pangkat minus 2S. F3 itu plus 2T terlambat 3 detik. Sehingga F3S sama dengan 2S kuadrat, 2/S kuadrat dikali E pangkat minus 3S ya. Jadi totalnya V0S sama dengan 2/S dikurang 2/S kuadrat E pangkat minus 2S ditambah 2/S kuadrat E pangkat minus 3S. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Jadi itu terdiri dari 3 buah sinyal ya. Coba yang nomor 4, berapa sinyal itu? Yang nomor 4 berapa sinyal? Coba. 6, Pak. 6. 6 sinyal. Betul? Coba, ada yang mau mengerjakan yang nomor 4? Berapa sinyal itu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 sinyal. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 sinyal. Sok, ada yang mau ini menyebutkan atau mengerjakan nih yang nomor 4? Ada 5 sinyal itu. Silahkan kalau ada yang mau mengerjakan. 5 sinyal itu nomor 4 ya. Coba silahkan, coba seorang. Sebutkan dulu sinyal-sinyal yang membangunnya. Kemudian tentukan V0S-nya. Ada? So, nggak susah ini. Di plong, oke bisa itunya. Sabrasinya, terus bentuknya gimana. Jadi begini, pertama sinyal yang datang yang mana? Itu bentuknya itu udah jelas sekali ya. Sinyal yang datang F1 itu bentuknya rem. Tuh ya. Dari 1 sampai 2 itu bentuknya rem, tidak ada yang mengganggu itu. Tinggal tentukan gradiennya. Gradiennya itu Y per X itu ya 2/2. Jadi berarti gradiennya 1. Sehingga F1 sama dengan T ya. Nah, yang tadinya sinyalnya rem tiba-tiba lurus itu di titik 2 ya. Tiba-tiba lurus pada saat T sama dengan 2. Nah, kenapa dia tiba-tiba lurus? Karena pada saat T sama dengan 2 itu ada sinyal yang datang. Yang menyebabkan sinyal rem itu jadi lurus. Nah, kalau lurus itu kan gradiennya 0. Sementara yang pertama datang itu gradiennya +1 ya. F1 sama dengan T kan gradiennya 1. Nah, jadi lurus itu gradiennya 0. Berarti sinyal yang datang itu berupa sinyal rem yang gradiennya berlawanan. Yang tadinya +1 jadi -1. Berarti F2 itu adalah sinyal yang datang pada saat T sama dengan 2. Itu ke bawah rem ya. Gradiennya -1. Jadi F2 sama dengan -T.
Nah, kemudian si sinyal itu lurus terus ya sampai T sama dengan 4. Pas di T sama dengan 4 dia turun lagi. Turun lagi membentuk rem dengan gradien 1 itu ya. Oh, berarti di titik T sama dengan 4 itu ada sinyal yang datang lagi ya. Yang menyebabkan yang tadi sinyalnya datar jadi turun. Itu F3. Oh, berarti F3 sama dengan itu sinyalnya rem ke bawah ya. Gradiennya 1 min 1. Berarti F3 sama dengan minus T. Nah, itu sinyalnya turun terus pas di T sama dengan 5 rubah lagi ya, datar lagi. Oh, aya deui sinyal yang datang di T sama dengan 5. Itu yang menyebabkan yang sinyalnya tadi rem ke bawah ya. Jadi lurus, jadi datar. Oh, berarti di T sama dengan 5 ada sinyal yang melawannya. Ya, berarti itu ke atas, rem ke atas dengan gradien positif. Berarti F4 itu sama dengan plus T gitu ya. Nah, kemudian sinyalnya yang tadinya itu kemudian datar ya di titik 5, di titik 6 tahu-tahu jadi 0. Oh, berarti di titik T sama dengan 6 ada sinyal yang datang itu, yang melawan sinyal yang datar itu. Itu kan tingginya 1 ya, itu terus kalau dibiarkan itu 1 aja terus sampai tidak berhingga. Tapi pas di T sama dengan 6 tahu-tahu jadi 0. Berarti ada sinyal yang datang pada saat T sama dengan 6 yang nilainya melawan, yang mengenolkan itu, yang datar itu. Kan itu nilainya 1. Berarti sinyal F5 yang datang di titik 6 itu sama dengan min 1 gitu ya. Sehingga sinyalnya seolah-olah jadi 0 gitu. Sok, Ayan bisa nyebutkan yang barusan saya jelaskan. Berarti sinyalnya ada 5 ya. Yang pertama sinyalnya F1 sama dengan T, F2 sama dengan minus T, terlambat 2 detik, F3 sama dengan minus T, terlambat 4 detik, F4 sama dengan plus T, terlambat 5 detik, F5 sama dengan min 1, terlambat 6 detik, gitu. Tinggal Laplace-nya. F1S sama dengan 1 per S kuadrat. F2S sama dengan min 1 per S kuadrat. E pangkat minus 2S. F3S sama dengan plus 1 per S kuadrat. E pangkat minus 4S. F4 F4S sama dengan min 1 per S kuadrat. E pangkat minus 5S. Gitu. F5S-nya sama dengan min 1 per S E pangkat minus 6S. Tinggal gabungkan gitunya. Tidak sulit, cuman perlu teliti gitu ya. Teliti, coba disimak lagi, dibaca-baca lagi, disimak lagi gitu ya. Sehingga bisa dipahami ya. Wajar kalau misalkan pas pertama kali di kuliah ini kurang-kurang paham, tapi coba disimak lagi di rumah, di lain waktu ya. Kemudian dicoba-coba lagi. Itu banyak contoh-contoh soalnya ya. Coba di diselesaikan ya. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan ditanyakan saja ke saya ya. Biar paham. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sok disimak dulu 2 menit. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan coba di yang nomor berapa itu ya? Soal nomor 5, 6,
7 ya, 8 itu coba dikerjakan ya, walaupun tidak perlu dikumpulkan lah ya. Coba dikerjakan sampai paham ya, sampai ketemu jawabannya. Kalau misalkan ada yang tidak ketemu jawabannya, bahkan sampai metok gitu ya, coba ditanyakan saja ke saya ya. Jadi coba didiskusikan dulu, dia dicoba dulu, kemudian didiskusikan. Kalau sampai satu kelas bingung tidak bisa menjawabnya, boleh langsung ditanyakan ke saya ya, untuk soal-soal berikutnya. Nah kemudian ini sedikit kita lanjut ya untuk materi transformasi Laplace balik. Coba dilihat lagi. Ini sedikit saja ya. Nah ini transformasi Laplace balik ya. Jadi untuk mendapatkan, kalau tadi itu kita belajar transformasi Laplace artinya mencari fungsi Laplace dari fungsi waktu ya. Sementara untuk transformasi Laplace balik ini kebalikannya ya. Jadi simbolnya adalah L pangkat min 1, itu artinya transformasi Laplace balik ya. Nah, tujuan dari transformasi Laplace balik adalah mendapatkan fungsi waktu dari Laplace. Kebalikannya ya, kalau tadi mendapatkan fungsi Laplace dari fungsi waktu, kalau transformasi Laplace balik itu mendapatkan fungsi waktu dari fungsi Laplace. Nah, biasanya ini dilakukan manakala solusi dalam Laplace sudah didapat gitu ya, sementara yang ditanyakan itu biasanya kan solusinya di dalam fungsi waktu ya. Jadi perlu ditransformasi Laplace balikan. Nah, sementara untuk formula ya, kalau tadi untuk mendapatkan Fs dari Ft kalau kita tidak menggunakan tabel kan bisa kita punya formulanya ya, Fs sama dengan integral 0 sampai tidak berhingga Ft E pangkat minus St dt. Nah sementara untuk mendapatkan Ft dari Fs itu tidak ada formula khusus ya. Artinya mau tidak mau kita harus mencari atau melihat di tabel transformasi Laplace. Untuk melihat Ft dari Fs dengan menggunakan tabel berarti kita harus merekayasa ya sedapat mungkin Fs yang dimasukkan harus bersamaan yang dianakan atau disesuaikan dengan persamaan tabel. Nah, itu ada S sama dengan contoh 2 S dengan 2 per S yang ditanyakan FT-nya berapa ya. Kemudian sama S seperti ini kalau dirasanya tidak ada gitu. Kita harus kayak FS ini nah yaitu dengan bukan menguraikan ya secara parsial menurut persamaan-persamaan yang ada pada tabel. Nah jadi persamaan Fs ini kita uraikan gitu ya. Fs sama dengan 2 per S dalam kurung S plus 1 dalam kurung S plus 2 itu menjadi A per S ditambah B per S plus 1 ditambah C per S plus 2 ya, itu menurut suku-suku faktornya. Nah tinggal kita harus mencari berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya gitu ya. Jadi A per S ditambah B per S plus 1 ditambah C per S plus 2. Nah cara mudah ya, nanti kalau kalian penasaran ini dari mana kok bisa sampai begini, boleh kalian tanyakan ya pada saat di waktu yang lain. Ini cara mudah atau kita sebutkan dengan cara apa ini ya. Untuk mendapatkan nilai A, coba kita lihat di situ ya. Perhatikan, untuk mendapatkan nilai A artinya jadi si soal itu ya, jadi A itu kan A per S, jadi S-nya dihilangkan ya. Sehingga 2 per S plus 1 dikali S plus 2.
Nah, berapa nilai S-nya? Yaitu pada saat kan di situ A per S sehingga S-nya sama dengan 0 ya. Masukkan saja di situ. S-nya sama dengan 0 kita dapatkan berarti 2 per S 0 ditambah 1 per 0 ditambah 2 ya, kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan B ya, itu kan B-nya B per S plus 1-nya, S plus 1-nya kita hilangkan ya, sehingga B sama dengan 2 per S dalam kurung S plus 2 ya, jadi S plus 1-nya dihilangkan. Lalu nilai S-nya berapa? Nah, karena B per S plus 1 itu berarti S plus 1 sama dengan 0 sehingga S-nya sama dengan minus 1 ya. Jadi dimasukkan saja B sama dengan 2 per S dalam kurung S plus 2 untuk S-nya minus 1. Kita dapatkan B-nya sama dengan min 2 ya. Kemudian kalau C, karena C-nya C per S plus 2, jadi S plus 2-nya dihilangkan ya. Sehingga C sama dengan 2 per S dalam kurung S plus 1. Nah, S plus 2-nya sama dengan 0, sehingga S-nya sama dengan min 2. Masukkan S-nya min 2 ke C sama dengan 2 per S, S plus 1 ya. Kita dapatkan C-nya sama dengan 1. Nah, ini kalau kalian bertanya, Pak, kenapa ini bisa begini gitu ya, itu ada caranya. Nanti perlu, kalau perlu, sebetulnya ini penguraian seperti ini itu sudah kalian dapatkan kalau kalian masih ingat ya waktu di SMA. Caranya kok bisa begini sih, jadi hasilnya ini teh betul enggak gitu ya. Penurunannya ada. Kalau misalnya kalian ingin tahu secara detail penurunannya, boleh nanti saya jelaskan tapi di waktu yang lain ya. Nah, setelah A-nya, B-nya, dan C-nya dapat ya, itu sehingga kita gantikan saja kan tadi Fs sama dengan A per S ditambah B per S plus 1 ditambah C per S plus 2 ya. Kita dapatkan kan A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 1, itu masukkan saja sehingga Fs sama dengan 1 per S dikurangi 2 per S plus 1 ditambah 4 per S plus 2. Nah, kalau sudah begini itu masing-masing faktor ya, 1 per S, 2 per S plus 1, 4 per S plus 2 itu ada di tabel semuanya ya. Jadi kalau lihat di tabel untuk transformasi Laplace balik dari 1 per S itu 1. Coba ya nanti diperhatikan pas di waktu yang lain. Kemudian transformasi Laplace balik dari 2 per S plus 1 itu 2E pangkat minus min 1 ya. Kemudian transformasi Laplace balik dari 4 per S plus 2 itu adalah 4, ini ada 4-nya ini ya. 4E pangkat minus 2T. Jadi transformasi Laplace balik dari 1 per S itu 1. Itu di tabel baris yang pertama ya. Kemudian 2 per S plus 1 itu adalah 2E pangkat minus T ya, itu minus 1T gitu. Sementara 4 per S plus 2 transformasi Laplace baliknya adalah 4E pangkat minus 2T. Sehingga FT-nya sama dengan 1 dikurang 2E pangkat minus T ditambah 4E pangkat minus 2T ya, ada 4-nya. Itu ya filosofisnya untuk transformasi Laplace balik. Nanti untuk transformasi Laplace balik ini kita pelajari seiring dengan perjalanan saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena analisanya sebetulnya jarang kita ya menggunakan transformasi Laplace balik, karena analisanya kalau sudah jadi sistem biasanya dianalisa dalam domain Laplace biasanya ya, sampai ketemu hasil output secara keseluruhan. Tapi secara filosofis bisa kalian lihat, pelajari ya bagaimana cara menentukan atau mendapatkan FT dari Fs. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau masih bingung coba disimak lagi, dipelajari lagi. Sedapat mungkin karena pelajaran sinyal sistem ini kita tidak bisa dibaca sambil tiduran begitu ya, tidak bisa seperti itu. Tapi untuk kalian lebih memahaminya harus dicoba gitu ya. Harus dicoba, diulang-ulang soal-soal latihan-latihan yang
ada di materi ini gitu ya. Jadi tidak bisa sambil dibaca sambil tiduran gitu ya, dihafal, nggak bisa seperti itu. Harus dicoba untuk memahirkan. Apalagi nanti pada saat ujian, ujian itu soalnya dikejar waktu gitu ya. Dan menurut informasi nanti ujian UAS itu tatap muka ya. Eh Tatap muka, tapi mungkin atau bisa dipastikan untuk soal sinyal dan sistem ini sifatnya buka buku gitu ya. Tapi yang namanya tatap muka kan ya dengan keterbatasan waktu ya, biasanya 90 menit saya berikan. Begitu mungkin ya, karena waktunya sudah habis ini, jadi saya paksa berhentikan sekarang, tapi bagi yang belum begitu paham coba disimak lagi ya, dibaca lagi, dicoba lagi soal-soalnya. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan, silahkan ditanyakan saja ya. Baik, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu untuk materi sinyal dan sistem ini. Untuk berikutnya silakan saya kembalikan ke ketua kelasnya untuk diambil screenshotnya ya. Nanti dikirimkan ke saya ya ininya hasilnya. Mangga silakan ketua kelasnya silakan Oh ambil iya alih. Pak. Baik. Untuk Zihan yang ada di laptop dan teman-teman semuanya, boleh on cam dulu, kita mengambil screenshot untuk foto bersama. Zihan masih di laptop kan? Boleh sekalian di screenshot tolong. Di aku nggak muncul semua. Oh iya, seadanya aja, nggak apa-apa. Teman-teman yang bisa on cam, on cam. Kalau udah cukup banyak, langsung aja diambil screenshotnya Jihan. Bentar, ada yang belum on cam.